dan pejuang bangsa, khususnya arek-arek Surabaya dan sekitarnya. Sekaligus memperingati Hari Pahlawan, SD Al-Madani mempersembahkan sebuah drama teatrikal dengan judul 10 November, Sejarah Perlawanan Arek-arek Surabaya. Bagaimana ceritanya? Marilah kita ikuti bersama adegan demi adegan. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertunjukan drama teatrikal ini. Selamat menyaksikan. Sejak ditetapkannya Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia hidup tentram, bahagia, dan damai. Seperti halnya yang terjadi di Tegalan Al-Madani ini, nampak anak-anak yang sedang bermain dengan riang gembira, bapak-bapak yang sedang bekerja di tegal, sawah, kebun, dan peternakan. Sementara itu, ibu-ibu sibuk memasak hasil panennya di dapur. Di tengah ketenangan dan kedamaian itu, pada tanggal 18 September 1945, Belanda dan sekutu yang tergabung dalam AFNI datang ke Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tentara Belanda sedang berbaris menuju markasnya. Ini sedang memandang keadaan sudah sepi. Kita bisa kibarkan bendera kita di atas Yamato Hotel. Hai Chandra. Pada malam hari sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan BSC Jerman mengibarkan bendera Belanda berwarna merah, putih, dan biru di tiang di atas Hotel Yamato tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya. Lihat itu, kenapa bisa bendera Belanda dikibarkan di atas? Oh iya, pasti orang-orang Belanda itu yang memasang. Wah, ini pelanggaran. Mereka telah menghina kemerdekaan negara kita. Sudah tahu kita sudah merdeka, tapi justru mereka memasang bendera mereka di negara kita. Iya, benar. Kita harus berbuat sesuatu. Hei, arek-arek, kemarilah. Lihat, di atas hotel terpasang bendera Belanda. Ini penghinaan untuk negara kita. Keesokan harinya, yakni pada tanggal Kita bisa diam. Oktober 1945, para pemuda Surabaya melihat terkibarnya bendera Belanda tersebut, sehingga mengakibatkan kemarahan para pemuda Surabaya tak tertahan. Kita naik ke atas dan ambil benderanya. Merdeka! Dengan serentak bergegas, suasana musik memanas dan kunjungan menjadi lautan manusia yang bergelora. 3 orang pemuda nekat menaiki puncak gedung Hotel Yamato. Dengan jiwa yang membara, para pemuda tersebut berusaha menurunkan bendera Belanda itu. Tidak
bendera tersebut kemudian diinjak oleh para pemuda tersebut. Para pemuda dan anak-anak Surabaya bersama bendera telah berhasil mengibarkan bendera Belanda tersebut dan menjadikannya kembali menjadi bendera Indonesia. Menaikkan kembali bendera tersebut dan terkibarlah kembali sang saka merah putih langit Indonesia. Peristiwa ini disambut oleh rakyat yang berada di bawah dengan teriakan merdeka berulangan. Oktober 1945, tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI dipimpin oleh Brigade AWS Malabi mendarat di Surabaya. Tujuan datangnya tentara AFNI ke Surabaya untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan Inggris yang ditahan Jepang, memulangkan tentara Jepang ke negerinya, serta mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan Hindia Belanda. Nica ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Setelah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato tidak membuat pasukan sekutu meninggalkan Surabaya. Sebaliknya, perobekan bendera itu menjadi awal pertempuran rakyat Surabaya dan pasukan Inggris. Pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara AFNI. Serangan yang semula adalah serangan kecil, ternyata di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang memakan banyak korban, baik militer Indonesia dan Inggris maupun rakyat sipil Indonesia. Keadaan yang semakin memanas dan tidak kondusif di Surabaya membuat Jenderal Sihombing meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dan mengadakan gencatan senjata. Namun sayangnya gencatan senjata tersebut gagal dilakukan dan pertempuran terus terjadi. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigade AWS Malabi bersama salah satu tokoh Indonesia sedang berjalan menuju gedung Internatio, tempat berkumpulnya prajurit Inggris Hindia. Tepat ketika Malabi di Jembatan Merah Surabaya,
Suasana telah ramai dengan berkumpulnya rakyat Surabaya menutup jalan sekitar Jembatan Merah dan menghadang Malabi. Pasukan Inggris pun telah menyiapkan mortir dan senjata. Suasana semakin gaduh, baik di jalan maupun di dalam gedung Internatio. Pertempuran antara rakyat Indonesia dan tentara Inggris pun tidak dapat dihindari. Malabi yang masih berada di dalam mobil pun keluar dari mobil. Tak lama kemudian beberapa pemuda mendekat ke arah Malabi. Salah seorang pemuda menembak Malabi hingga tewas. Pertempuran di Jembatan Merah itu berlangsung hingga malam hari. Mengajak perang, jangan mau tinggalkan Surabaya. Kita harus lawan mereka. Kematian AWS Malabi membuat tentara Inggris murka. Tentara Inggris tidak terima atas kematian pimpinan mereka. Dan kemudian dikeluarkanlah ultimatum 10 November oleh pihak Inggris. Pada tanggal 9 November 1945 di siang hari, rakyat Surabaya dikejutkan dengan pesawat Inggris yang terbang pulang di Surabaya. Pesawat itu menjatuhkan kertas-kertas kepada rakyat Surabaya yang berisi ancaman Inggris yang menguasai Indonesia, khususnya Surabaya. Inggris meminta rakyat mengosongkan Surabaya dan menyerahkan seluruh senjata yang dimiliki rakyat Surabaya kepada tentara Inggris, atau jika tidak, Surabaya akan diperangi oleh Inggris. Para pemuda dan rakyat Surabaya nampak sangat marah. Arek-arek Surabaya kemudian sepakat untuk melawan. Dari sinilah muncul semboyan merdeka atau mati. Pada tanggal 10 November 1945, pukul 6 pagi, terjadilah pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris di Surabaya yang terbesar dan terberat dalam sejarah perang kemerdekaan Indonesia. Seorang pemuda bernama Bung Tomo memberi semangat kepada para pejuang Surabaya lewat siaran radio. Dengan dibakarnya api semangat juang oleh Bung Tomo, membuat
Surabaya berkobar. Tentara Inggris dengan persenjataan lengkap serta tank dan pesawat tempur yang kuat. Sementara rakyat Surabaya menggunakan senjata seadanya, mulai dari bambu runcing, pelati, hingga senjata yang didapat dari hasil rampasan tentara Jepang. Pertempuran berlangsung sangat sengit dan menegangkan. London telah mengajak perang. Jangan mau tinggalkan Surabaya. Kita harus lawan mereka. Pilihan kita hanya merdeka atau mati. Dalam pertempuran tersebut, ribuan korban berkelimpangan di wilayah Surabaya, baik dari pihak Inggris maupun rakyat Surabaya gugur dalam pertempuran itu. Pertempuran pun dimenangkan oleh arek-arek Surabaya. Beberapa tenaga medis turut menolong pejuang Surabaya yang terluka. Untuk mengenang hari peristiwa besarnya Surabaya, pada 10 November 1945 ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Berkumpul di penyanyi bersama lagu Arek-Arek Surabaya. Terima kasih kalian hebat, hari ini sudah tampil luar biasa. Tepuk tangan buat pemain drama. Yang perempuan di depan, lagi di belakang. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 boleh berdiri juga. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama-sama lagu Surabaya, oh Surabaya. Kita tutup hari ini sebelum tulis kita bersama-sama lagu Surabaya, oh Surabaya. Musik. Sampai Ustaz.
kemenangan.